Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesi Ilahia dengan NIM 2111024026 dari kelas 1C dan 4 akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang materi dari dasar-dasar manajemen bisnis, di mana materinya tentang aktivitas ekonomi di dunia yang berubah. Langsung saja, yang pertama, apa sih itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi atau yang disebut dengan economic activity dikutip dari Market Business News merupakan sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut mencakup membuat, menyediakan, membeli, atau menjual sebuah layanan baik itu mencakup barang atau jasa, yang dimana kegiatan ini melibatkan banyak kegiatan seperti produksi, distribusi, serta perdagangan. Selanjutnya, ada tujuan dari kegiatan ekonomi. Yang pertama ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya konsumen. Yang kedua, ada bisnis dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan seseorang individu, memerlukan yang namanya barang dan jasa untuk bertahan hidup, gaya hidup, dan standar hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada klasifikasi aktivitas ekonomi. Yang pertama ada kegiatan primer, kegiatan sekunder, kegiatan tersier, dan yang terakhir ada sektor kuarter. Oke, selanjutnya ada mengukur kegiatan ekonomi atau measuring economic activity. Angka juga digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi. Angka-angka ini disebut indikator ekonomi. Hal ini disebut juga dapat mengukur hal-hal seperti bagaimana banyak suatu negara memproduksi, pertumbuhan ekonomi, dan perbandingan ekonomi sesuatu negara dengan negara lainnya. Cara mengukur kegiatan ekonomi ini dapat dilakukan dengan melihat berapa GNP dan GDP-nya. Di mana di sini sudah disediakan rumus-rumus dari apa itu Gross Domestic Product atau GDP. Ada cara menghitung PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi, serta pendekatan pendapatan. Selanjutnya, ada taraf hidup. Ukuran penting lain dari kesehatan ekonomi suatu negara adalah standar hidupnya. Standar hidup adalah tingkat kenyamanan material yang diukur dengan barang dan jasa yang tersedia. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi per orang, semakin naik standar hidup yang lebih tinggi. Amerika Serikat memiliki standar yang tinggi, terutama karena tenaga kerja produktifnya. Standar hidup mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli orang dengan uang mereka punya. Dalam sistem perusahaan bebas, kekayaan yang diciptakan oleh bisnis menguntungkan seluruh komunitas karena bisnis membayar pajak dan menyediakan pekerjaan. Selanjutnya ada tingkat pengangguran, di mana tingkat pengangguran mengukur jumlah orang yang mampu dan mau bekerja tetapi tidak menemukan pekerjaan selama waktu tertentu. Perubahan tingkat pengangguran menunjukkan apakah suatu ekonomi meningkat atau melambat. Selanjutnya ada rate inflation atau tingkat inflasi. Ukuran penting lain dari kekuatan ekonomi adalah tingkat inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa. Dengan inflasi, daya beli seseorang menurun karena biaya lebih untuk membeli barang dan jasa. Inflasi memiliki banyak penyebab. Salah satunya ada karena kenaikan bahan baku, biaya dan gaji. Pemerintah memungkinkan terlalu banyak uang beredar dalam perekonomian. Selanjutnya, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi,
Dan yang terakhir, ketidaklancaran distribusi barang. Poin selanjutnya ada utang negara atau national debt. Negara dapat mengalami utang besar. Sumber penghasilan utama bagi pemerintah adalah pajak. Pemerintah menggunakan uang pajak untuk membayar untuk program seperti pertahanan, pendidikan, dan jasmani jaminan sosial. Ketika pemerintah membelanjakan lebih banyak untuk program daripada yang dikumpulkan dalam pajak, selisih jumlah tersebut disebut defisit anggaran. Untuk membayar selisihnya, pemerintah meminjam uang dari publik baru dan bahkan dari negara lain. Yang terakhir pada pembahasan kali ini yaitu ada siklus bisnis, di mana yang pertama ada membimbing ekonomi, yaitu ekonomi Amerika Serikat dibentuk oleh campuran publik dan swasta. Individu memiliki peran yang sangat besar di pasar untuk barang dan jasa. Kongres dan Presiden membuat undang-undang yang berdampak pada kebijakan fiskal. Setiap kali uang pajak dibelanjakan, ia memiliki pengaruh pada perekonomian. Pengeluaran ini sering direncanakan untuk membimbing perekonomian. Federal Reserve, secara informasi disebut DFID, adalah lembaga pemerintah yang memandu perekonomian negara dengan mengatur jumlah uang yang beredar, mengendalikan bunga suku bank, dan mengendalikan jumlah uang yang dipinjamkan negara dan pemerintah. Proses yang kedua ada membimbing ekonomi. Sebagai contoh, ada ekonomi AS dibentuk oleh campuran publik dan swasta. Pasukan individu memiliki peran yang sangat besar di pasar untuk barang dan jasa. Kongres dan Presiden membuat undang-undang yang berdampak pada kebijakan fiskal. Setiap kali uang pajak dibelanjakan, ia memiliki pengaruh pada perekonomian. Dan selanjutnya ada tahapan siklus bisnis, yaitu di sini ada 4. Yang pertama ada prosperity atau kemakmuran. Ketika pengangguran rendah, produksi barang dan jasa tinggi, bisnis baru terbuka. Dan ada kemakmuran. Kemakmuran merupakan puncak kegiatan ekonomi. Kondisi ini menyebar ke seluruh ekonomi. Upah biasanya lebih tinggi, sehingga pekerja memiliki lebih banyak penghasilan. Yang kedua, ada resesi, yaitu selama resesi, aktivitas ekonomi melambat, bisnis memproduksi lebih sedikit, sehingga mereka membutuhkan lebih sedikit pekerja ketika tingkat pengangguran meningkat. Orang memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan. Tanpa sumber pendapatan tetap, pekerjaan yang menganggur mengkonsumsi lebih sedikit barang dan jasa. Penurunan umum dan total produksi barang dan jasa membuat PDB menurun dalam resesi. Ada penurunan di banyak industri. Yang ketiga ada depression atau depresi. Selama depresi ada pengangguran, tingkat tinggi rendah produksi barang dan jasa. Depresi adalah resesi mendalam yang mempengaruhi seluruh perekonomian dan berlangsung selama beberapa tahun. Itu biasanya terbatas pada satu negara, tetapi biasanya menyebar ke negara-negara yang terkait negara selama depresi. Ada juga banyak fasilitas produksi yang tidak terpakai. Untungnya, depresi jarang terjadi. Runtuhnya pasar saham pada 29 Oktober 1929 atau Hari Sel Hitam menandai awal depresi hebat di antara 1929 dan 1933. PDB turun dari sekitar 103 US miliar menjadi 55 miliar. Penurunan hampir 50%. Pada saat yang sama, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan naik hampir 800%, dari 1,6 juta menjadi 12,8 juta. Selama tahun-tahun terburuk depresi, 1 dari setiap 4 pekerja menganggur. Bahkan pekerja yang memiliki pekerjaan
menderita manufaktur rata-rata upah yang telah mencapai 55 sen per jam. Pada tahun 1929 jatuh menjadi 5 sen per jam pada tahun 1933. Dan yang terakhir ada recovery atau pemulihan. Selama pemulihan, produksi mulai meningkat. Sebuah pemulihanlah adalah peningkatan aktivitas bisnis setelah resesi atau depresi. Orang-orang mulai kembali bekerja dan punya uang untuk membeli barang dan jasa. Permintaan baru untuk barang dan jasa lebih banyak produksi dan PDB tumbuh. Pemulihan mengarah kembali ke kemakmuran saat bisnis baru terbuka dan sudah ada bisnis meningkat produktivitasnya. Kemudian pemulihan bisa memakan waktu lama atau bisa terjadi dengan cepat. Di dalam 1939, Amerika Serikat baru mulai pulih dari depresi ketika Perang Dunia II dimulai. Selama Perang Amerika Serikat pulih lebih cepat karena permintaan untuk produksi perang. Selama pemulihan, beberapa bisnis berinovasi, artinya mereka mengeluarkan barang dan jasa baru. Inovasi ini dapat berbeda dari apa yang dihasilkan bisnis sebelumnya. Mereka juga bisa berbeda dari apa yang dibuat oleh pesaing mereka. Jika inovasi populer di kalangan konsumen, penjualan meningkat drastis, biaya per unit menurun, dan profitabilitas meningkat, bisnis tumbuh, dan aktivitas ekonomi melonjak. Sekian presentasi dari saya atas